Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Bang. Kami dari mahasiswa akuntansi ingin mewawancarai ya Bang terkait tugas akhir kami yaitu sistem informasi akuntansi. Sebelumnya boleh tahu nama Bang siapa? Nama saya Dimas. Perkenalkan Bang, nama saya Alvina, itu Zidan, dan ini Ardinda. Sebelumnya mau nanya, toko ini punya Abang sendiri atau gimana Bang? Ini punya abang. Punya Abang, berarti milik Abang sendiri? Enggak punya abang. Berarti abang karyawan? Iya karyawan. Sebelumnya mau nanya, toko ini sistem pembukuannya sudah menggunakan sistem pembukuan akuntansi atau belum Bang? Kalau apa itu? Maksudnya penjualan atau sistem keuangan di toko ini sudah menggunakan sistem akuntansi atau belum? Kalau sistem keuangannya udah. Kalau misalnya tugas ini nanti berlanjut, boleh kami datang ke sini lagi untuk mewawancara. Silakan nggak apa-apa. Terima kasih Bang. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, nama saya Alvina Shintia Anwar dan ini rekan saya Zidan, itu Ardinda. Tujuan kami ke sini untuk melanjutkan wawancara kami. Apakah Abang bersedia? Saya bersedia. Pertanyaannya, untuk sistem kepemilikan tempat usaha ini, apakah tempat ini milik sendiri atau ngontrak atau bagaimana Bang? Kalau tempat itu spesifiknya kayak gimana kan? Misalnya tempat ini milik sendiri, ruko ini tuh tempat milik sendiri, ngontrak kah atau tempat keluarga atau bagaimana? Kalau untuk itu sih kontrak kan. Ngontrak. Terus target pasar dalam usaha ini tuh Bang, untuk masyarakat umum ataukah ada target untuk mahasiswa, anak-anak atau gimana? Kalau buat target sih biasanya buat khalayak rame ya, masyarakat umum. Masyarakat umum. Selanjutnya, dari mana sumber modal usaha ini? Kalau modal usaha ini dari uang pribadi kan, yang ownernya punya toko ini. Berarti dari nggak ada investor atau minjam dari bank, berarti milik pribadi gitu. Pribadi. Baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya itu seperti apakah jenis kepemilikan usaha ini, serta sudah berapa lama usaha ini berdiri? Kalau jenis kepemilikan ini contohnya kayak gimana itu kan? Kepemilikan ini seperti tunggal kah gitu atau bergabung sama teman-teman yang lain kayak misal bekerja sama gitu? Kalau itu sih usaha milik tunggal Kak. Kalau buat lamanya berdiri, GG Bakery ini udah 5 tahun kurang lebih lah. Oh, berarti 5 tahun lebih ya Bang. Itu untuk kepemilikan pribadi berarti? Ya, pribadi. Selanjutnya, berapa jumlah karyawan yang ada pada usaha ini Bang? Kalau buat karyawan kita ada 4 yang di bagian kru outlet, dan juga ada 6 orang di staf bagian produksi. Cara kerjanya bagaimana tuh Bang? Apakah ada sip-sipan gitu atau? Kalau kerja biasanya kita itu full time Kak. Dari jam, kalau buat outlet itu kan bukannya dari biasanya kan jam 8. Cuman kalau yang di UNP ini bukannya jam 9, tutupnya jam 11. Kalau yang di cabang Limau Manis sama yang di Pasar Baru itu bukannya jam 8, tutupnya jam 10. Yang di Pasar Baru, yang di Limau Manis itu jam 7 malam udah tutup. Abang kan tadi karyawannya ada 4 nah Bang. Iya. Berarti kan setiap cabang itu 1 orang karyawannya gitu. Iya. Berarti kan yang satu lagi gimana Bang? Kalau yang satu lagi biasanya dipakai buat pengantaran Kak. Buat apa Bang? Jadi kerjanya itu rolling. Misalkan kayak aku nih di sini nih seminggu di toko ketiga kan. Ini kan toko ketiga nih. Yang besoknya seminggu besok di Pasar Baru, yang minggu besoknya lagi di Limau Manis, yang minggu besoknya Piket.
Kira-kira omsetnya itu dihitung per hari, per bulan, atau per tahun bang? Kira-kira berapa omset yang dapat dihasilkan dari usaha cake ini? Kalau omset biasanya tuh per hari itu ada hitungannya kak. Per hari, per bulan sama per tahun itu ada. Oh berarti ada per hari, per bulan, sama per tahun bang? Dihitung terus. Tahu berapa gitu bang omsetnya itu? Kalau omset sih per toko itu beda kak. Yang paling banyak itu kan di Unan, di Limau Manis itu per hari itu sampai di atas 700, 800 sampai sejuta. Yang paling kecil tuh 700, 800 lah. Kalau yang cabang ini? Kalau yang cabang ini paling kecil 120-an Per harinya. per hari ya. Mohon maaf bang, izin bang mau melanjutin dari rekan saya Dinda bang. Terus seperti apakah sistem pembukuan atau pencatatan dari usaha ini bang? Jadi kalau sistem pembukuan itu kayak yang data-datanya itu di apa ya bang? Untuk datanya ya bang. Kalau itu sih saya juga kurang tahu lebih sih. Oh, berarti yang megang yang atasan abang berarti. Tapi kalau misalnya ada pembeli gitu kan bang, langsung dicatat atau gimana gitu? Setiap transaksi itu langsung dicatat atau gimana? Aplikasi kan? Iya pakai aplikasi kan. Langsung di input melalui tablet. Mau tahu aplikasi? Aplikasinya apa ya? Saya juga lupa. Namanya pokoknya aplikasi buat toko itu kan. Jadi setiap ada transaksi langsung Iya. diinput gitu. Input dulu, nanti kalau udah selesai membayar baru bisa. Terus bang, pertanyaan selanjutnya bang, yang cabang WNP ini berapa lama kegiatan usaha ini sudah beroperasi bang? Kalau yang di WNP ada sekitar 3 bulan. 3 bulanan berarti bang. Terus untuk pemasukan bahan baku makanan ini, sistem pemasukan bahan baku cabang WNP ini gimana bang? Seperti mungkin rotinya tuh kayak tepung gitu-gitu ya tuh. Kalau roti biasanya kita dibikin di rumah produksi bang. Dia ada rumah produksi. Jadi nanti Tinggal diantar aja. iya. Berarti semua rotinya ini satu yang rumah produksinya satu yang bikin, semua jenis rotinya itu di satu tempat produksi gitu bang. Iya. Berarti udah bekerja sama atau rumah produksi itu juga bagian dari Gigi. bagian dari ini? Terus Kalau rumah produksi itu di Limau Manis kan? itu berarti toko utamanya itu di Limau Manis. Iya. Yang di dekat jembatan. Kalau untuk bahan bakunya bang, misalnya kayak tepung ini ya itu, yang lainnya itu juga ada satu tempat langganannya atau berbagai macam gitu. Kalau bahan baku kita ada langganan. Ada langganannya. Terus bang, selanjutnya sistem pembagian labanya bagaimana bang kalau di sini? Atau yang cabang lain kayak atau gimana? Gimana ya bang? Kurang tahu juga sih bang. Kurang tahu ya bang. Iya. Terus yang mungkin yang terakhir bang, bagaimana pengelolaan laba dari usaha ini? Apakah digunakan kembali gitu? Kalau penggunaannya itu biasanya digunakan kembali sih bang. Soalnya kalau dilihat dari untung kita nggak ngambil untung yang banyak kan. Yang penting bisnisnya berputar gitu. Makanya harga-harganya di sini kan nggak terlalu gimana gitu bang. Misalkan kayak abang lihat yang di Elna kayak itu kan mahal rotinya tuh. Kalau di sini cuman harga 5.500 kita dapat kualitasnya yang agak 11-12 lah gitu sama yang roti yang di toko-toko lain. Terkait pembagian laba tadi itu bang, misalnya kayak sama abang ini kan karyawannya nih, sama yang punya itu apakah dibagi 50-50 atau gimana nih gitu, nggak tahu bang. Kalau buat itu sistemnya honor per hari. Honor Honor tetap per hari. Oh, berarti penggajian di GG KM Baker ini honor per hari gitu dihitungnya, bukan per minggu per bulan. Bukan. Per hari itu hitungannya berapa kan? Kalau Itu- misalkan sampai target nanti baru ada bonus. Kalau targetnya berapa? Kalau yang di sini targetnya sih kecil ya. Sampai 350 baru dapat bonus.
Misalnya buat sehari ini gitu, misalnya kalau pencapaian penjualan itu mencapai target, jadi berapa kira-kira gaji buat pegawainya? Kalau misalkan kita sampai 350 itu nantinya itu kan dapat bonus 10.000 ya. 10.000. Ya 10.000. Kalau gaji pokoknya berapa, Bang? Gaji pokok berapa ya? 54. Berapa, Bang? 54, 59. Berarti penggajian itu nggak tetap setiap hari. Penggajian berapa gaji sehari itu? Kalau gaji yang tetapnya per hari itu 54.000 per hari. 54.000 per Iya. hari itu tetap. Jadi kalau misalnya gajinya mencapai bonus, mencapai target itu dapat bonusnya gitu. Iya. Semua cabang atau cabang ini aja? Enggak semua cabang sih Kak. Maksud itu kalau sama nggak 54 di Lima Manis juga, di Unan juga gitu. Yang di Pasar Baru sama yang di WNP ini sama, yang di Unan beda. Yang di Unan berapa? Itu 44 Kak. 4. Tapi targetnya hitungannya per bonusnya itu hitungan per 100.000 kan. Biasanya kalau dia harus dapat bonus itu ketika udah nyentuh angka 1 juta, nanti per 100.000-nya itu di dapat 10.000, 10.000, 10.000. Berarti kalau misalnya nggak mencapai target, cuma gaji pokok yang 54.000 yang didapat gitu. Oh, enggak, kalau yang di Unan itu 44.000 Kak. Nggak di kalau sini- yang di sini. Iya. Baik Bang, mungkin segitu saja interview dari kami. Terima kasih banyak ya Bang. Ya Bang. Terima kasih, Bang. Kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya selaku moderator yang bernama Muhammad Zidane dengan NIM 2304375 dan rekan saya. Saya Alvina Shinti Anwar dengan NIM 2304329. Dan saya Arina Fadila dengan NIM 2304306. Baik, kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir Sistem Informasi Akuntansi dari kelompok 7. Yang pertama yaitu pengertian Sistem Informasi Akuntansi, yaitu suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan data, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi data perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Turner, Weggenan, dan Copeland, sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi, dan melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal. Sedangkan menurut Mulyadi, sistem informasi adalah kerangka yang melibatkan perangkat keras atau lunak, prosedur, dan orang-orang yang bekerja bersama dan mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardinda Nurfadila. Kepada Dinda Nurfadila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu B, pengertian penggajian, penjualan, dan persediaan. Yang pertama, penggajian, di mana penggajian adalah proses perhitungan dan pembayaran gaji karyawan yang dilakukan secara efisien. Sistem informasi akuntansi penggajian dirancang untuk membuat informasi-informasi tentang penggajian dan pengupahan, di mana disusun dan dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan sistem akuntansi yang baik dan benar. Jika penggajian karyawan tidak dilakukan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi, maka dalam penggajian dapat terjadi ketidakadilan dan rentan kecurangan. Selanjutnya, 2. Penjualan. Penjualan adalah kegiatan jual-beli yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Menurut Henry Simamora, dalam buku Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, menyatakan bahwa penjualan adalah pendapatan lazim dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.
Penggunaan sistem informasi akuntansi dalam penjualan sangat penting karena sistem informasi akuntansi membantu dalam mengelola data keuangan secara efisien, memantau keuangan perusahaan secara akurat, mendapatkan informasi yang berkualitas mengenai laporan keuangan untuk mengambil keputusan, serta mengurangi tingkat penyelewengan kecurangan dalam penjualan. Yang ketiga ada persediaan. Persediaan merupakan aset lancar yang harus dikelola dengan baik, terutama untuk perusahaan yang memiliki persediaan barang dagangan. Persediaan akan menentukan harga perolehan dan nilai persediaan yang akan disajikan di neraca nantinya. Persediaan dalam sistem informasi akuntansi adalah barang atau perlengkapan yang tersedia untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Dalam kasus ini, kami mengambil contoh usaha yaitu GGK and Bakery. Berikut adalah data-data yang diperlukan untuk membuat flowchart. GG Cake and Bakery adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan berbagai jenis kue, roti, dan produk bakery lainnya. Usaha ini bertujuan untuk mematuhi kebutuhan konsumen akan produk makanan yang berkualitas, lezat, dan menarik, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan melalui produk-produk yang dihasilkan. GGK and Bakery menawarkan berbagai produk seperti kue ulang tahun, roti manis, roti tawar, pastry, dan kue kering. Setiap produk dirancang untuk memenuhi selera pelanggan dan dapat disesuaikan dengan permintaan khusus. Target pasar usaha ini menyasar ke individu, warga, mahasiswa sekitar UNP, dan perusahaan yang membutuhkan produk bakery untuk berbagai acara. GGK and Bakery menggunakan sistem informasi sebagai acuan dalam mengelola usaha ini, diantaranya yaitu yang A, pengumpulan data. GG Cake and Bakery mengumpulkan data keuangan dan operasional seperti penjualan, pembelian, bahan baku, dan biaya produksi. Yang B, pencatatan transaksi. Setiap transaksi penjualan dan pembelian dicatat secara sistematis, misalnya saat pelanggan membeli kue. Informasi mengenai jumlah harga dan metode pembayaran dicatat dalam satu sistem. Yang C, pengelolaan persediaan. Sistem informasi akuntansi membantu dalam mengelola persediaan, bahan baku, dan produk jadi. Dengan memantau stok secara real-time, usaha dapat menghindari kekurangan bahan baku dan mengoptimalkan produksi. Yang D, laporan keuangan. Sistem ini menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan usaha dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan ini, manajemen dapat melakukan analisis kinerja usaha, misalnya menganalisis produk mana yang paling laku, biaya produksi, dan margin keuntungan untuk meningkatkan keefisiensi dan profitabilitas. Baik, sekian dari penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ardinda. Selanjutnya, materi untuk presentasi flowchart yang akan dibacakan oleh Alvina Cynthia Anwar. Kepada Alvina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Alvina Cynthia Anwar akan menjelaskan tentang flowchart sistem akuntansi penjualan pada GG Cake and Bakery, di mana pada flowchart ini terdapat pembeli, karyawan, rumah produksi, supplier, dan pemilik. Prosesnya yaitu mulai di mana pembeli akan memesan atau mengorder cake, lalu karyawan akan mencek ketersediaan cake di toko apakah cake tersedia atau tidak. Jika cake tersedia, maka lanjut ke proses persiapan cake. Karyawan akan mempersiapkan cake yang diorder oleh pembeli. Setelah itu akan terjadi proses pembayaran. Setelah itu cake dapat diambil dan karyawan akan memberikan sisa uang kembali kepada pembeli dan proses pun selesai. Namun, apabila cake di toko tidak tersedia, maka cake akan diproduksi terlebih dahulu di rumah produksi. Di sinilah supplier berperan, di mana supplier menyediakan bahan-bahan untuk produksi cake yang akan diproduksi di rumah produksi. Output dari cake yang diproduksi di rumah produksi yaitu
cake, di mana nanti cake akan disiapkan dan diantarkan ke toko. Lalu akan terjadi proses pembayaran dan selanjutnya yaitu pengambilan cake oleh pembeli dan memberikan sisa uang kembali kepada pembeli. Setelah itu, laporan keuangan akan diberikan kepada pemilik GG Cake and Bakery. Seperti itulah sistem akuntansi penjualan dari GG Cake and Bakery. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan kepada Alvina Sintia Anwar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu D. Pengendalian internal. Pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi adalah proses yang dirancang untuk menjaga akurasi data dan melindungi aset bisnis. Pengendalian internal membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika tidak ada pengendalian internal, maka perusahaan tidak akan berkembang dan berjalan efektif dikarenakan data yang tidak dapat diandalkan secara efektif. Selain itu, pegawai berpeluang untuk melakukan pelanggaran dan perilaku penyimpangan atau kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh auditor. Sistem pengendalian internal digunakan untuk membantu perusahaan mempertahankan standar kualitas, keamanan, dan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan. Yang dipecah menjadi 4 kelompok pengendalian internal: kontrol kolektif, kontrol umum dan kontrol operasi, kontrol administrasi dan kontrol pembukuan serta pengendalian input, proses serta output. Ancaman dalam sistem informasi akuntansi dapat berupa yang pertama yaitu musibah alam atau politik yang menjadi kehancuran. Yang kedua, kesalahan perangkat lunak dan kerusakan perangkat. Yang ketiga, tindakan yang tidak sengaja. Yang keempat, perbuatan yang tidak disengaja atau kejahatan komputer. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan saya dan akan mengakhiri presentasi saya ini, kelompok 7 ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.